Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dalam menjalani kehidupan ini. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Para sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang saya kutip dari buku Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. H. Abdul Munir Mulkan. Orang akan bertanya, siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dan wafat pada bulan Februari tahun 1923. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang pejabat agama di Keraton Yogyakarta, yaitu sebagai imam dan khatib di masjid besar. Kauman adalah sebuah kampung yang terletak di sekitar Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Beliau terlahir dengan nama Muhammad Darwis. Barulah ketika naik haji namanya berganti menjadi Ahmad Dahlan. Dari garis ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah cucu penghulu keraton, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Sementara dari ayahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai hubungan darah dengan Maulana Malik Ibrahim. Kiai Abu Bakar ayahnya adalah putra Kiai Haji Sulaiman dari ayah Kiai Murtada, yang ayahnya Ki Demang Juru Kapisan adalah putra Maulana Sulaiman yang dikenal dengan Kiai Ageng Gripik, anak dari Maulana Fadullah. Dari Maulana Fadullah inilah garis keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersambung darah dengan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim sendiri dikenal sebagai penyebar Islam di daerah Jawa Timur, tepatnya di Gresik sekitar abad ke-15. Salah seorang putra Maulana Malik Ibrahim bernama Maulana Ishaq yang memiliki putra bernama Maulana Ainul Yaqin. Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, dalam usia 24 tahun, dan dari perkawinan ini beliau dikaruniai 6 orang anak, yaitu Siti Juhannah lahir tahun 1890, Sirat Dahlan lahir tahun 1898, Siti Bushra lahir tahun 1903, Siti Aisyah lahir tahun 1905, Irfan Dahlan lahir kembar bersama Siti Aisyah, yaitu tahun 1905. Dan yang keenam, Siti Zuharah lahir tahun 1908. Beliau naik haji yang pertama pada tahun 1890 dalam usia 22 tahun. Dan naik haji yang kedua pada tahun 1903 bersama putra laki-lakinya bernama Sirat Dahlan
putra laki-lakinya yang bernama Sirat Dahlan. Kepergian haji ini disponsori Kerajaan Yogyakarta, khususnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ini menurut penuturan GBPH Joyokusumo atau Gusti Joyo, adik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1904 sampai 1905, beliau mendirikan pondok untuk menampung para pelajar dari luar daerah yang belajar di Yogyakarta. Jadi jiwa sosialnya itu sudah muncul sejak awal, bahwa beliau sangat memperhatikan kepentingan orang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah menjalani pendidikan formal. Namun beliau bisa menguasai beragam ilmu yang diperoleh dari belajar sendiri dan berguru kepada para ulama atau seorang ahli, serta dengan membaca buku atau kitab-kitab. Beberapa cabang ilmu yang beliau kuasai antara lain ilmu nahu, yaitu ilmu tentang tata bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu falak atau ilmu perbintangan, hadis, qiraatul Quran, pengobatan dan racun, filsafat dan tasawuf. Beberapa guru beliau antara lain ayahnya sendiri, Kiai Haji Abu Bakar. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Saleh, kakak iparnya. Yang ketiga, Kiai Haji Muhsin dan Kiai Haji Abdul Hamid untuk ilmu nahu. Yang keempat, Kiai Haji Raden Dahlan dari Pondok Termas untuk ilmu falak. Yang kelima, Kiai Mahfud dari Termas untuk ilmu fikih dan hadis. Yang keenam, Syekh Khayyat untuk ilmu hadis. Yang ketujuh, Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok untuk qiraatul Quran. Yang kedelapan, Syekh Hasan untuk ilmu pengobatan dan racun. Yang kesembilan, Sayyid Babus Sijil untuk ilmu hadis. Yang kesepuluh, Mufti Syafi'i untuk ilmu hadis. Yang ke-11, Kiai Asy'ari Basian dan Syekh Misri Makkah untuk qiraatul Quran dan ilmu falak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah bertemu dan berdialog dengan beberapa ulama baik dalam maupun luar negeri, terutama ketika mereka bermukim di Makkah. Di antaranya Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, Kiai Fakih dari Pondok Mas Kumambang, Gresik. Banyak buku dan kitab karya ulama besar beliau pelajari sendiri. Antara lain kitab-kitab karya Imam Syafi'i, kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali, kitab karya Imam Ibnu Taimiyah, kitab karya Muhammad Abduh, dan buku-buku karya Rashid Ridha. Pada bulan Januari 1923, Kiai Ahmad Dahlan jatuh sakit. Walaupun demikian, bersama beberapa sahabatnya dari pimpinan Muhammadiyah, Kiai masih sempat mendirikan rumah sakit yang pertama, yaitu rumah sakit ini kemudian dikenal dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
yang diresmikan pada tanggal 13 Januari 1923. Mengingat kesehatan Kiai terus menurun, para sahabatnya meminta Kiai untuk beristirahat di daerah peristirahatan Tretes di Malang. Justru di tempat ini Kiai sempat mendirikan masjid dan salat Jumat. Kurang lebih 1 bulan sebelum wafat, Kiai masih membuka rapat tahunan Muhammadiyah. Dan dalam kesempatan itu Kiai menyampaikan pidato kurang lebih 30 menit. Dan rekaman atas pidato terakhir Kiai Haji Ahmad Dahlan itulah kemudian diterbitkan oleh PP Majelis Taman Pustaka dengan judul Tali Pengikat Hidup. Di dalamnya antara lain Kiai menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman bagi kaum muslimin. Bid'ah dan khurafat adalah tindakan yang sesat. Akhirnya tepat pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan Karangkanjeng yang terletak di bagian selatan kota Yogyakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tokoh besar ini pun meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah karya monumental, termasuk nasihat-nasihatnya yang masih terus hidup dalam sanubari para aktivis Muhammadiyah dari kota sampai ke pelosok pedesaan terpencil. Demikian sekelumit catatan tentang pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.